kami mau berlama-lama menikmati Engkau Yesus. Biarlah Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami, menuntun dan memimpin setiap langkah kami. Mampukan setiap kami Bapa untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh mengerti dan memahami apa yang Kau mau dalam hidup kami. Sehingga setiap langkah kaki kami, setiap perkataan dan pemikiran kami sungguh menyukakan hati-Mu. Dan kami tidak lagi bercacat celahkan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami hanya mengundang kuasa Roh-Mu saja. Dan tidak ada satu kuasa roh apapun yang dapat mengganggu dan mencuri akan kebenaran firman-Mu ini. Dan kami bersatu hati, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap anak-anak-Mu boleh fokus kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Tidak lagi Tuhan memikirkan apa yang menjadi persoalan akan mereka Tuhan, tapi mereka boleh fokus apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mampukan daripada hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Dan pujilah Engkau ya Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bu Yeti. Oke, pada malam hari ini saya tidak menyampaikan tentang suatu berkat, tetapi saya mau menyampaikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, amin. Dan kita lihat di Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saya akan membahas satu persatu dari ayat yang baru kita baca. Kita perhatikan di sini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil itu untuk dimerdekakan. Kemerdekaan itu adalah sesuatu hal yang dirindukan oleh banyak orang. Termasuk dalam suatu bangsa pun rindu merdeka dari penindasan penjajahan. Waktu di mana Indonesia dijajah, mereka bersatu hati. Mereka menginginkan suatu kemerdekaan. Sama halnya, kemerdekaan itu sudah kita terima daripada Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus mengingatkan di dalam Galatia yang baru kita baca, bahwa saat kita sudah dimerdekakan, jangan sampai kemerdekaan itu disalahgunakan. Tapi seringkali banyak daripada kita, kemerdekaan yang kita dapat itu disalahgunakan. Dan kita lupa arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan itu ada mencakup hal, kita dipanggil untuk menjadi merdeka. Merdeka dari hal apa sih? Merdeka dari hukum Taurat. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita lihat ya ayatnya di Roma 6 ayat 14. Roma 6 ayat 14 demikian, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kita dipanggil untuk menjadi merdeka dari hukum Taurat. Dulu sebelum Yesus menebus dosa kita, kita ini di bawah hukum Taurat. Tapi waktu Yesus datang, Yesus berkorban di kayu salib, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bukan hanya merdeka dari hukum Taurat, tapi kita juga merdeka dari kuasa dosa. Kita lihat di Roma 6 ayat
18. Roma 6 ayat 18 demikian firman Tuhan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau kita sudah merdeka dari kuasa dosa, berarti kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Kita tidak lagi hidup di bawah kutuk daripada kutuk dosa, karena Yesus sudah menghapus akan kutuk daripada kutuk dosa itu. Kalau kita sudah dimerdekakan, kita menjadi hamba kebenaran, kita pun hidup di dalam kebenaran itu, bukan hidup di dalam dosa lagi. Seringkali kita berpikir kalau kita sudah bebas dari dosa, tapi kita tidak hidup dalam kebenaran, kita masih hidup di dalam dosa. Itu suatu tanda bahwa kita belum benar-benar dimerdekakan dari hukum dosa. Merdeka dalam hal apa lagi? Kemerdekaan untuk hidup di dalam Roh Kudus. Kita lihat ayatnya di 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di dalam diri kita ada Roh Tuhan, jelas kemerdekaan itu kita peroleh. Kita tidak lagi diperbudak. Bahkan dikatakan kalau seorang anak itu sudah memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Itu tertulis di Yohanes 8 ayat 36. Anak sudah memberikan kemerdekaan, maka kita sudah benar-benar merdeka. Ini yang dimaksud di Galatia yang baru kita baca, bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari hukum Taurat, merdeka dari kuasa dosa, merdeka hidup di dalam Roh Kudus. Dan ayat yang berikutnya di Galatia 15:13 ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi yang kedua dikatakan jangan pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Justru Paulus mengingatkan kita menerima kemerdekaan itu, kita harus menjaga kemerdekaan itu. Jangan mau kita balik lagi di dalam hukum Taurat ataupun hidup di dalam perbudakan lagi. Paulus mengingatkan kalau kita sudah merdeka, kita sudah menerima keselamatan itu, kita harus menggunakan dengan sangat baik. Jangan lagi hidup di dalam manusia lamamu. Banyak orang berpikir seperti ini, oh aku sudah terima kok keselamatan itu. Kalau aku sudah terima Yesus, kalau aku mati pasti aku masuk surga. Iya kalau langsung mati seketika itu. Tapi kalau nggak mati, kita nggak jaga itu kemerdekaan, kita nggak jaga keselamatan, kita hidup seenaknya sendiri. Kita lupa bahwa kita adalah hamba kebenaran, tapi kita tidak menghidupi, kita tetap dijajah. Memang kita ini menerima keselamatan, tapi di dalam diri kita ini masih ada daging. Daging yang harus kita lawan setiap harinya. Masih ada keangkuhan, ada keegoan dalam diri kita manusia. Ini yang harus kita lawan. Sebab itu jangan pernah menggunakan kemerdekaan itu sebagai suatu kesempatan kita untuk hidup di dalam daging. Jangan menggampangkan segala sesuatu, walaupun hal-hal yang sekecil apapun. Justru Tuhan mengingatkan di dalam firman-Nya, kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Jadi perkara kecil kita harus perhatikan. Jangan kita berpikir, halah nggak apa-apa, aku cuma entit uang 10.000 atau 100.000, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok aku bohong kecil-kecilan, nggak apa-apa. Justru dari mulai yang kecil, yang menggampangkan nggak apa-apa,
Jadi kebiasaan menjadi bohong dan bohong. Dan kebohongan itu semakin besar. Oh nggak apa-apa kok, intip uang orang, suap, nggak apa-apa, KKN dikit-dikit nggak apa-apa. Lama-kelamaan yang namanya nggak apa-apa, yang mulai dari dikit-dikit menjadi sesuatu yang besar. Jadi jangan pakai suatu kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kita menggampangkan dan menyepelekan. Justru kalau kita sudah merdeka, kita harus menjaganya. Kita justru harus lebih berhati-hati di dalam setiap langkah kita, untuk kita tetap bisa menjadi berkat, terang, dan garam. Kita lihat ayatnya di Roma pasal 6 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi dikatakan di sini kita tidak boleh bertekun dalam dosa. Kita tahu itu dosa, maka kita harus berani berkata tidak. Ini suatu hal yang mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Justru kita harus berani berkata tidak. Karena kita sudah mati bagi dosa. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Hidup di dalam suatu keinginan-keinginan daging. Karena keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Manusia lama kita memang dipimpin oleh keinginan daging kita. Tapi karena kita sudah dimerdekakan, manusia kita yang baru tidak lagi dipimpin oleh keinginan daging kita, tapi dipimpin oleh keinginan daripada roh Tuhan itu sendiri. Roma 8 ayat 6-8. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau kita masih hidup di dalam keinginan daging, itu suatu perseteruan dengan Allah. Kita tidak mendapat perkenanan dari Allah. Memang secara manusia, kalau hidup dalam keinginan daging itu sangat dipuaskan manusia kita. Tapi ingat, kalau kita memuaskan daging kita, itu perseteruan dengan Tuhan. Kita tidak mendapat perkenanan dari Tuhan. Karena kita sudah dimerdekakan. Jangan sampai kita masuk di dalam suatu perangkap dari si jahat. Oh nggak apa-apa kok, kamu berbuat yang seperti ini. Ini nggak dosa kok. Ingat, jangan sampai kita masuk di dalam perangkap daripada si jahat yang menyepelekan dosa yang sekecil apa. Karena keinginan daging itu adalah maut. Kelihatannya kalau kita mengikuti keinginan daging, manusia kita enak nggak? Enak. Tapi dampaknya nggak enak. Banyak kita nggak mengerti. Banyak kita ini lebih mengagumi orang yang punya skill, orang yang punya karunia. Kalau seorang hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan, banyak terdengar, wih, didatengin, banyak mujizat terjadi. Orang banyak melihat dari karisma, tapi Tuhan melihat itu dari buah-buahnya, dari karakternya. Saya diceritai oleh seorang teman. Dia cerita seperti ini kepada saya. Jenjen,
Sebagai teman dia mengingatkan saya seperti ini. Banyak hamba Tuhan yang punya karunia yang hebat. Dia bisa menyembuhin orang. Bahkan waktu kelepasan, orang yang dilayani itu sampai terpental. Sampai yang kerasukan bisa sadar lepas dari kuasa-kuasa ini. Tetapi waktu hamba-hamba Tuhan ini punya karisma, punya karunia, tetapi dia tidak menjaga akan karakternya, tidak memiliki buah-buah rohnya. Memang iya, karunia itu masih ada, tapi ada suatu konsekuensinya, yaitu perseteruan dengan Tuhan. Dan ujung-ujungnya, teman saya cerita, hamba Tuhan yang punya karunia, dia sebut namanya, dia tidak lagi menjadi seorang hamba Tuhan, tapi hidupnya itu sangat mengenaskan. Jadi tukang parkir. Ini seorang teman cerita ke saya. Teman ini juga punya satu persekutuan doa. Waktu saya dengar cerita itu sangat mengenaskan. Mengawali dengan sangat baik, tapi mengakhirinya dengan tidak baik. Karena dia tidak menjaga akan kemerdekaan, keselamatan yang Tuhan berikan. Hidupnya kembali lagi pada manusia lamanya. Yang dimaksud keinginan daging ini bukan daging secara fisik, tapi hasrat atau dorongan akan dari diri kita untuk ingin melakukan sesuatu yang berbau dosa. Jadi keinginan daging itu berbicara hasrat. Hasrat di dalam hati kita, dorongan yang mendorong kita untuk senantiasa berbuat dosa. Kalau orang yang cenderungnya ingin berbuat dosa, dan dosa itu adalah keinginan daging. Tapi orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, dia condongnya tidak menghidupi dagingnya, tapi condongnya dia hidup dalam pimpinan Tuhan, didorong dan didorong, condongnya pada melakukan apa yang Tuhan mau. Itu perbedaan orang yang dipimpin oleh keinginan daging dan keinginan roh. Hiduplah dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dikatakan ya di sini, Galatia 5:16 sampai 21. Demikian firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi hati-hati dengan keinginan daging. Saya cerita sama suami saya, kok enak ya ada seorang istri yang hidupnya begitu bahagia banget, dijadikan sama suaminya itu seperti pemaisuri, megang sapu nggak pernah, belanja ke pasar nggak pernah, jadi harga telur, harga beras nggak tahu semua. Benar-benar seperti ratu yang diratukan oleh suaminya. Kerjaannya sosial,
ya, foto-foto, pergi-pergi ke mall, taunya cuma harga baju. Kalau harga baju itu hafal dia. Nah, saya ngomong sama suami saya, kok aku pengen kok aku dijadiin kayak gitu. Lalu suami saya bilang, kamu iri Tani. Waktu suami saya bertanya seperti itu, saya periksa diri saya. Benar nggak aku iri? Jangan sampai saya iri. Kalau iri hati, saya tahu ini bukan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Saya cuma jawab, enggak kok, aku nggak iri hati, cuma pingin. Lalu suami saya bilang, oh pingin ya, tapi hati-hati. Jangan sampai itu jadi iri hati. Saya cuma bilang, oh ya, saya ngomong sama Tuhan. Yang saya tahu Tuhan, setiap anak Tuhan itu selalu diproses. Betul ya? Nggak ada yang nggak diproses. Setiap orang pasti ada masalahnya. Tapi yang saya lihat, ini kok istri nggak punya masalah ya? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kok gak diproses ya? Seringkali kita ada timbul pertanyaan. Saya juga timbul pertanyaan seperti itu. Kok gak diproses ya Tuhan? Kan firman-Mu berkata, barang siapa yang Kukasih aku didik. Yang namanya dididik itu pasti melewati proses. Kasihan Tuhan, kalau kamu sayang ini anak didikan. Terus Tuhan cuma ngomong, belum waktunya. Saya cuma diam. Jadi setiap kita harus benar-benar tahu hidup kita dipimpin oleh roh atau dipimpin oleh daging. Kita harus betul-betul sangat hati-hati dan waspada. Ya, karena biasanya keinginan daging itu tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Kelihatannya hal yang sepele. Kayak suami saya ngomong, kamu iri hati. Itu saya sudah sangat waspada. Jangan sampai itu iri hati. Jadi jangan pernah menggampangkan segala sesuatunya. Di Galatia 5 ayat 13c dikatakan ya, layani seorang terhadap yang lain dengan kasih. Nah, di sini Paulus mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati dalam Kristus itu harus diwujudkan dalam pelayanan kepada sesama. Kalau kita sudah dimerdekakan, kita sudah terima kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan, kita harus wujudkan dalam sebuah pelayanan akan kasih. Pelayanan akan kasih itu kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita hidupnya hanya fokus pada diri kita sendiri, otomatis tanpa kita sadari kita masih hidup dalam keinginan daging. Orang yang hidupnya dipimpin oleh keinginan roh, dia tidak lagi berfokus pada diri sendiri, tapi berfokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Memenangkan banyak jiwa, menjadi berkat, menjadi saksi, melayani dengan kasih, supaya di mana orang yang belum kenal Tuhan boleh melihat di dalam diri kita ada kasih Kristus. Ini yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Layani dengan kasih. Karena anak manusia datang, dikatakan di Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita dipanggil, kita dimerdekakan untuk supaya kita menjadi suatu berkat. Melayani dalam bentuk kasih dalam sehari-hari itu adalah hal yang paling gampang yang kita temukan adalah mengampuni dan melupakan. Gampang gak mengampuni? Susah saudara. Saya itu butuh. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih saya hati seluas lautan
supaya saya bisa mengampuni dan mengampuni. Saya berdoa meminta itu. Waktu saya mengalami satu kondisi yang harus saya ngampuni akan orang yang menyakiti saya cuma berkata, kasih saya hati seluas lautan. Kalau kita mengampuni, apakah kita bisa melupakan perbuatan orang itu? Tidak. Karena memori kita masih bisa mengingat. Betul ya? Kecuali engkau punya penyakit lupa ingatan. Atau lagi koma gak sadar, mungkin lupa. Ya. Lalu yang dimaksud mengampuni itu gimana? Kalau kita masih ingat kejadiannya, kau bisa tahu kalau engkau sudah mengampuni jika engkau bertatap muka dengan seseorang ini, engkau masih bisa mengasihi, engkau masih bisa melayani, engkau masih bisa memberi sesuatu. Itu kau sudah mengampuni. Dan udah gak ada hati yang dulu waktu saya pertama kali disakitin ya, menyebut nama orang itu rasanya saya marah. Rasanya tuh marah. Kok bisa ya orang ini ya? Ini cewek ya yang saya maksud ya. Kok bisa ya? Dia ini orang yang datang minta doa tapi nusuk. Kok bisa ya? Waktu nyebut nama itu rasa hati ini parah. Tapi setiap kali saya berdoa dan berdoa, saya minta Tuhan, ya, hati seluas lautan. Waktu nyebut nama orang ini, gak ada rasa sakit, gak ada rasa marah, gak ada rasa yang aku kayak iri, cemburu. Gak ada. Kayak gak ada sesuatu yang terjadi. Cuma saya berkata, kasihan ya ini orang. Bahkan waktu saya mengalami satu kondisi yang harus mengampuni, saya cuma berkata seperti ini kepada orang yang menyakiti saya. Thanks ya, apa yang kau lakukan terhadapku menjadikan aku wanita yang lebih tangguh, menjadikan wanita aku lebih kuat, aku lebih luar biasa. Tanpa kejadian ini mungkin aku tidak akan menjadi wanita yang kuat dan tangguh. Mungkin tanpa kejadian ini saya menjadi wanita yang bisa dibilang wanita yang manja, yang ngaleman, ya. Tapi dengan kejadian demi kejadian yang Tuhan izinkan, saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk membuat saya menjadi wanita yang kuat, yang bisa berdiri dengan kedua kaki saya sendiri. Dikatakan di Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dikatakan di sini, kasih Allah penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus sudah mengampuni. Jadi siapapun yang telah menyakitimu, usahakan engkau mengampuni. Karena ini adalah suatu wujud daripada engkau melayani kepada sesama. Ini yang dimaksud oleh Paulus yang tertulis di Galatia 5:13, bahwa Paulus mengajarkan kemerdekaan sejati dalam Kristus itu harus diwujudkan dalam pelayanan akan sesama. Dan salah satunya dalam pelayanan dalam kasih itu mengampuni. Banyak kita bisa melayani, kita bisa memberi, kita bisa mengadakan acara, kegiatan sosial ini dan itu. Tapi kalau hati kita tidak ada kasih di dalam mengampuni, maka semua apa yang kau lakukan dalam kegiatan sosialmu itu nol. Paham ya sampai di sini? Ada satu keluarga cerita kepada saya, Ciyenjen, saya ini heran ya. Satu keluarga ini punya bos, ya. Bos ini suka sekali
ngelakuin kegiatan sosial. Wow, luar biasa kegiatan sosialnya. Tapi pelakuannya dengan karyawannya sangat tidak adil. Yang cerita ini karyawannya anak Tuhan juga. Gaji itu ditahan sampai 6 bulan. Padahal bisa ngelakuin acara kegiatan sosial. Aneh ya, tapi itu nyata. Kelihatannya di luar, bisa berbagi, tapi sama karyawannya nindes, gak jadi berkat, gak ada kasih. Itu semua sia-sia. Ada yang kelihatannya baik, ramah, tapi hatinya penuh dengan dendam, amarah, hatinya penuh dengan kepahitan. Itu yang menjadi penghalang doamu sampai kepada Tuhan. Jadi hati ini harus benar-benar benar dan murni di hadapan Tuhan. Mengampuni memang tidak mudah. Saya udah jalani. Kalau saya belum jalani, saya nggak berani. Saya udah jalani. Mengampuni itu nggak mudah. Bahkan saya ingat waktu ada firman Tuhan ya, mengampuni itu. Kan ada seorang murid tanya kepada Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? Yesus menjawab berapa? 70 kali 7 kali 7. Itu berarti tidak terhitung. Waktu saya tahu firman ini, bagi saya itu biasa, karena saya belum menghidupinya. Waktu saya menghidupinya, ternyata ngampuni 70 kali 7 kali 7 gak gampang ya Tuhan. Waktu baca firman, ya wes ngerti sampai di sini. Tapi waktu jalani gak gampang ya ternyata Tuhan. Ngampuni tanpa ada batas. Rasa hati ini, wes gak mau ngampuni aku Tuhan. Wes Tuhan, wes capek Tuhan, sudah gak mau ngampuni. Tapi ingat kembali, ngampuni dan ngampuni. Sampai ada yang berkata seperti ini, Yenjen, kamu ini antara bodoh apa polos? Saya bingung jawabnya. Soalnya antara bodoh dan polos itu beda tipis loh Yenjen. Saya jawab loh, kenapa? Lah, kami ini loh bualak-bualik, digitukno yo ngampuni, digitukno yo ngampuni. Antara kami itu bodoh atau polos? Saya cuma jawab, yaitu firman Tuhan. Terus seseorang ini berkata, kalau aku gak kuat aku Yenjen 70 kali 7 kali 7 ngampuni. Di waktu yang sama, ulah yang sama, perbuatan yang sama. Pas, ya sudahlah. Saya cuma diam, saya merenung. Secara manusia saya gak kuat. Sebab itu saya selalu berdoa, kasih saya Tuhan hati seluas lautan. Memberi tanpa pamrih. Ini adalah salah satu wujud pelayanan kasih. Di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kelerahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dikatakan di sini, kalau kita mau memberi harus memberi dengan kerelaan hati, jangan dengan paksaan. Maka itu saya punya satu prinsip. Kalau saya melakukan suatu acara yang Tuhan suruh saya untuk bagi-bagi berkat, saya nggak pernah nodong. Nggak pernah nodong. Suami saya tahu, nggak pernah nodong. Kamu kasih deh, saya mau acara ini. Kamu nyumbang berapa? Saya nggak pernah nodong. Walaupun saya tahu orang ini punya duit, nggak pernah nodong saya. Saya cuma diam, saya cuma nangis. Tuhan, kalau Engkau yang suruh, Kau punya cara. Karena saya tahu kalau orang ditodong pasti memberinya bukan dengan keleran hati. Malah nanti tidak jadi berkat buat pelayanan saya. Seringkali
banyak di antara kita, kalau untuk memberi itu kita selalu ada perhitungannya. Kita mau memberi pada orang yang dimana kita merasa kita sudah terima. Kalau kita memberi pada orang yang bisa kita terima kembali, kita nggak dapat apa-apa. Contoh nih, saya memberi si A, terus si A besok lusanya kirim lagi balas-balasan. Kira-kira dapat nggak upahnya kita? Dia dapat tuh. Justru kita memberi pada orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita, supaya kita dapat upah. Ini yang dimaksud pemberian tanpa pamrih. Nggak usah mengharapkan balasan. Kalau bisa memberi, jangan biarkan tangan kirimu itu mengetahui. Banyak anak Tuhan itu kalau disuruh memberi itu, aduh susahnya minta ampun. Banyak alasan segudang. Apalagi ada yang serohani seperti ini. Sik, tak doa sik. Betul nggak? Tapi kalau untuk shopping, kok nggak pernah ngomong tak doa sik. Jadi hati-hati. Kita ini kalau kasih kepada seseorang, itu suatu wujud kasih kita kepada Tuhan. Jadi berilah sesuatu dengan kelelaan hatimu, bukan dengan paksaan, bukan dengan berharap dapat imbalan, tapi lakukan itu dengan kesukaan tersendiri. Berikutnya dikatakan di Galatia 5:14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa dikatakan dan ditegaskan di Galatia 5:14? Karena Paulus tahu hukum yang terutama dan yang pertama itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Kalau di dalam diri kita tidak ada kasih, kita akan diragukan. Stempel kita sebagai anak Kristus atau bukan. Kalau kita tidak ada kasih, berarti kita ini anak esopo. Predikatnya kita ngomong kita anak Tuhan, anak Allah, tapi nggak ada kasih. Kita tutup mata dengan saudara yang di depan mata. Belajar kita untuk mengasihi, karena Allah itu kasih. Rasul Paulus menegaskan di Imamat 19 ayat 18 bahwa hukum di dalam baik hukum Taurat, baik di dalam firman yang Yesus ajarkan itu selalu berbicara tentang kasih. Kasih itu bisa menutupi banyak kesalahan. Yang terakhir di 5, jika kamu saling menggigit dan menelan, ya dikatakan di Galatia di ayat berikutnya, Paulus mengingatkan supaya kita jangan saling menggigit atau menelan, tapi berhati-hatilah agar kamu jangan saling membinasakan. Ya, banyak di antara kita ini saling menggigit, saling menelan. Nggak usah jauh-jauh, antara gereja dengan gereja saling bersaing, saling menggigit. Padahal kita adalah satu tubuh Kristus. Yang namanya satu tubuh Kristus jangan saling menggigit, jangan saling menelan, tapi harus saling melengkapi. Hidup dalam satu kesatuan, keutuhan di dalam tubuh Kristus. Tapi banyak di antara kita lupa kita saling menggigit. Jemaat dengan gembala bisa saling menggigit. Kalau seorang pengerja nggak cocok sedikit aja sama gembala, wes keluar, terus ajak rame-rame rombongan keluar gereja, bentuk gereja lagi loh. Itu saling menggigit loh. Saya ini di dalam gereja itu kan ada satu penjaga.
di gereja saya. Dia ngomong gini, Ci Yenchen, kalau saya perhatiin Ci Yenchen ini ya punya loh berapa jemaat datang. Kenapa Ci Yenchen gak buka sendiri? Pas saya bilang, Bu, enggak lah Bu, saya tetap di sini aja. Duh, Ci Yenchen buka sendiri bisa loh. Mau buka gereja, mau buka enggak, Tuhan enggak suruh saya enggak buka-buka gitu. Pas sampai ada yang ngomong, gak apa-apa buka gereja disampingi atau satu komplek. Waduh, wes iki saling menggigit iki. Ya. Padahal kita sebagai satu tubuh Kristus tuh nggak boleh saling menggigit loh. Tapi saya bingung, banyak hamba Tuhan itu seperti itu, banyak gereja itu seperti itu. Pada rebutan, tarik-tarian jiwa satu ke lain. Padahal yang Tuhan mau menangkan jiwa yang belum kenal Tuhan. Jangan ambil jiwa dari gereja sana diambil. Nah, kerjaan yang ngono ya gampang, gak perlu kerja keras. Tapi banyak loh seperti itu. Karena gini, gereja itu terpecah bukan dari luar loh. Pecahnya sebuah gereja, tubuh Kristus itu dari dalam. Dan ini yang biasanya dipakai oleh si jahat untuk meruntuhkan tubuh Kristus. Jadi berhati-hatilah, bahkan Paulus mengingatkan, jangan kita itu saling membinasakan satu dengan yang lain, karena kita satu tubuh. Ya, justru kalau kita ini satu tubuh, hidup dalam kesatuan, kita harus menghindari supaya tidak ada perselisihan atau pertengkaran. Kesatuan itu harus terbentuk terlebih dulu dalam satu keluarga. Kalau satu kesatuan bisa terbentuk dalam satu keluarga, itu bisa terbentuk di dalam satu wadah yang lebih besar. Iblis itu suka kekacauan. Iblis itu suka pepecahan. Karena kalau ada pepecahan, ada kekacauan, gak ada berkat, gak ada damai sejahtera, hilang semuanya. Dan ini yang sedang iblis kerjakan. Sebab itu saya belajar, saya nggak mau ribut-ribut dengan hamba Tuhan. Ada Ci Yenchen ini kayak apa, hamba Tuhan ini kayak apa. Saya cuma diam. Saya nggak berani komen. Karena sama hamba. Jadi kita ini harus hati-hati di dalam satu tubuh. Jangan saling menjelekkan, jangan saling menggigit. Sesama saudara justru saling mendukung. Yang namanya rasan-rasan itu saling menggigit enggak? Menggigit. Oh, kamu tahu nggak si A ini? Si A ini ya, aduh, lihatan gaya hidupnya begini. Wah, beli tas yang merek loh. Kadang kita mau bicara hal-hal yang gak perlu kita bicarakan. Padahal orang mau beli tas, mau branding kan terserah orang itu. Tapi kita ngomong sesuatu supaya untuk memecah belah. Jadi hati-hati. Ada yang bicara, tahu nggak gembala ini gini. Hati-hati saudara. Karena ini adalah pekerjaan si jahat untuk memecah belah. Gereja yang dimana saya layani itu sempat terjadi hal itu. Ada beberapa yang keluar hanya karena suatu hal mengenai bapak gembala saya. Dan saya sempat mau diajak keluar, ya, mau diajak ditarik keluar. Saya berkata tidak. Selama Tuhan berkata saya tetap stay di sini, saya akan tetap stay. Kecuali Tuhan yang beri perintah. Saya berkata, sekalipun ada seorang gembala yang jatuh dalam dosa dan saya pengerjanya, saya nggak meninggalkan. Justru perlu ditolong. Tapi banyak di antara kita begitu mudahnya, begitu gampangnya menghakimi akan seseorang, dan kita meninggalkan begitu saja.
Yang perlu dokter itu bukan orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Dengan mudahnya kita menghakimi seseorang A sampai Z, tapi kita lupa melihat balok mata kita sendiri. Hati-hati, hal yang seperti itu bisa memecah belah dari kesatuan dari tubuh Kristus. Jangan saling menggigit, jangan saling menelan. Tapi kalau kita tahu ada kondisi seseorang, saudara seiman kita atau siapapun yang tahu mereka sedang sakit, mungkin sakit jasmani atau sakit rohani, kita perlu pegang tangan orang itu, kita doakan, kita bawa di dalam jalan kebenaran. Kalau orang itu masih bisa ditolong, kenapa kita tidak mau menolongnya? Amin. Kita perlu menolong orang. Kecuali kalau orang itu nggak mau ditolong, ya sudah. Tapi kalau orang ini masih mau ditolong, tolonglah untuk dia bisa bangkit, untuk bisa kembali di dalam jalan yang benar. Waktu gereja saya ngalami itu banyak dari ketua pendoa keluar sampai ada banyak yang mungkin bisa 3/4-nya, tapi saya tetap bertahan karena saya berkata sama Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa meninggalkan gerejamu dalam kondisi ini. Justru saya sangat ingin sekali bagaimana bisa menolong akan gerejamu sebagai tubuh Kristus seperti yang Engkau mau. Banyak di antara kita, dengan mudahnya kita meninggalkan. Kita tidak belajar setia untuk menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ayat terakhir kita lihat di Efesus 4 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Usahakan kita memelihara kesatuan, jangan sampai terpecah belah. Karena kalau kita saling menggigit dan menelan, menggambarkan sebuah konflik yang dapat merusak satu komunitas di dalam sebuah gereja ataupun di dalam sebuah wadahnya Tuhan. Kita justru harus bergandengan tangan. Seringkali tanpa kita sadari, roh jahat itu pakai roh pemecah belah, roh kekacauan. Jangan dipikir roh kekacauan itu cuma adanya di luar. Di gereja itu iblis bisa loh menciptakan roh kekacauan, roh yang provokator. Jadi kita harus bisa membedakan ini roh yang dari mana, roh jahat yang hendak ingin mengacau atau memecah belah. Karena kalau gereja dalam suatu tubuh Kristus udah ada kekacauan, ada pemecah belah, itu gampang sekali iblis menjatuhkan. Justru iblis itu takut dengan kesatuan dalam tubuh Kristus. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita tahu lomba tarik tambang butuh berapa orang? Banyak orang. Ada kesatuan sehingga ada kekuatan untuk menarik. Sama halnya sebuah wadah Tuhan bisa terbentuk, itu harus ada kesatuan. Bukan hanya satu orang, tapi banyak orang yang mendukung di balik semua itu. Sebagai tubuh Kristus, jangan saling menggigit, jangan saling menelan, tapi salinglah mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Enggak perlu menjadi iri hati, menginginkan jabatan ini dan jabatan itu, karena Tuhan sudah memberikan
talenta masing-masing atas setiap kita. Ada porsi demi porsi kita. Jangan pernah menginginkan porsi orang, jangan. Karena itu adalah suatu tipu muslihat daripada si jahat untuk kita masuk di dalam roh yang akan bisa menciptakan kekacauan. Saya undang pemain musik WL Sinar dan kita semua bangkit berdiri. Thank you, Jesus. bergumul, dia berdoa, dia berkata demikian kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau berdiam di saat aku dicelakai? Kenapa Engkau tidak bertindak di saat apa yang menjadi hak milikku dirampas dan diambil, sampai aku mengalami satu kondisi yang benar-benar habis? Tuhan katakan, anakku, aku tidak berdiam. Engkau merasa seakan-akan aku berdiam. Engkau merasa aku seakan-akan tidak melakukan pembelaan atasmu. Sesungguhnya aku sedang merenda engkau. Sesungguhnya aku sedang mau menjadikan engkau menjadi suatu bejana yang indah. Biarkan itu hilang daripada engkau, karena apa yang engkau terima daripadaku 2 kalinya, anakku. Aku akan
adakan pemulihan. Aku akan adakan pengembalian dari apa yang sudah terambil, tercuri daripadamu. Engkau merasa bahwa orang yang berlaku demikian bersorak-sorak di atas penderitaanmu. Tapi ingat, akulah Tuhan bagimu. Akulah yang akan memutarbalikkan suatu keadaan, sehingga engkau akan melihat, engkau akan berada di atasnya. Jalani suatu hal yang menjadi prosesmu, karena apa yang terhilang aku akan kembalikan. Kimakarabashe karabashe. Ada yang bergumul mengenai anaknya. Engkau ada rasa di mana kau terbatas dengan keuanganmu, sehingga engkau tidak bisa begitu maksimal untuk memberikan yang terbaik buat anakmu. Sedangkan engkau tahu bahwa anakmu menginginkan sesuatu yang di luar daripada kemampuanmu. Tapi Tuhan katakan, akulah yang akan berperkara buat engkau. Akulah yang akan membawa anakmu untuk meraih dari apa yang menjadi mimpinya. Sekalipun engkau di dalam suatu keterbatasan, jangan takut anakmu. Aku yang akan membawa anakmu terbang tinggi seperti burung wajah wali. Aku yang akan mengangkat derajatmu. Mungkin saat ini engkau tidak dipandang oleh pihak keluargamu, tapi suatu ketika waktu itu akan berputar, dan waktu akan terjadi, penggantian musim akan terganti, sehingga engkau akan dilihat dan dihargai oleh pihak keluargamu. Aku akan mengangkat derajatmu. Aku mengangkat kepalamu. Engkau tidak akan berjalan tertunduk dengan rasa malu, karena aku tahu bagaimana engkau berjerih lelah di hadapan aku. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang begitu baik. Engkau Bapa yang begitu mengasihi akan setiap kami. Hamba selesai di dalam menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman. Tetapi hamba percaya satu hal, bahwa kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti untuk berkarya dalam hidup kami. Mampukan setiap kami Tuhan untuk menghidupi akan firman-Mu Tuhan. Kami tidak lagi hidup yang dipimpin oleh keinginan daging, tapi kami hidup di dalam pimpinan kuasa Roh-Mu saja Tuhan. Karena kami sudah Kau merdekakan Tuhan, bahwa kami hidup Tuhan seperti apa yang Kau mau. Hidup di dalam aplikasi, di dalam sebuah pelayanan kasih seperti Engkau Yesus. Ajar kami terus Tuhan, untuk Kau sempurnakan kami seperti Engkau yang sempurna, sehingga kami boleh serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu turun atas setiap anak-anak. Ya bashe bakarabakur remeshinde karabashe. Inna rabasodo kopashe bakarabashe karabaku ya rebese karabakarabashe. Inna rabasodo kopashe bakarabashe karabarabarabase karabarabase. Inna rabaku ya rabase. Ada yang berdoa tentang kesembuhan. Engkau merasa dokter tidak dapat menyembuhkan engkau. Engkau merasa ada satu penyakitmu yang merasa keanehan. Tapi Tuhan katakan, aku dengar kau meminta kesembuhan itu daripadaku. Mintalah kesembuhan itu daripadaku, aku akan berikan kesembuhan itu atasmu. Inna rabasodoko pashe karabase. Akulah yang menjadi dokter bagimu. Akulah yang menjadi tabibmu yang ajaib. Percayalah kepadaku, jangan gentar sedikit pun hai anakku. Akulah Tuhan penyembuhmu. Kau meminta kesembuhan daripadaku, aku memberikan itu kepadamu. Tunggu dan nantikanlah kata Tuhan. Inna
membentuk seorang pendoa-pendoa. Saya nggak tahu apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan atas tempat ini. Tapi Tuhan katakan, aku akan membentuk pendoa-pendoa di tempat ini. Dan pendoa-pendoa ini bukan pendoa-pendoa yang asal, tapi orang yang benar-benar pilihan-pilihan Tuhan, yang selalu berdiri menjadi pasukan-pasukan terdepan, yang selalu berjaga-jaga di dalam setiap serangan-serangan musuh. Tuhan akan berikan. Thank you Jesus, terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami terima ke setiap apa yang menjadi janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.